Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep ilmu dakwah yang akan saya bahas satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Menjelaskan tentang ontologis dakwah, epistemologis dakwah, dan aksiologis dakwah. Yang kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain, yang menjelaskan tentang signifikansi ilmu dakwah dan ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Yang ketiga, paradigma ilmu dakwah, yang menjelaskan tentang teori sistem dakwah dan teori proses dakwah. Yang keempat, macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah, menjelaskan tentang macam, model, pendekatan, media, dan metode. Yang kelima, problematika dakwah masa kini. Yang keenam, faktor hidayah dalam dakwah, menjelaskan tentang pengertian hidayah dan macamnya, hidayah dalam konversi agama, dan hidayah dan ikhtiar dakwah. Dan yang terakhir, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u, yang menjelaskan tentang persuasi dakwah, tahap perubahan perilaku, dan evaluasi. Landasan ontologis ilmu dakwah. Ontologi merupakan asas dalam menetapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan atau objek formal pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek formal tersebut. Objek formal ilmu kauniyah ada dua, alam semesta dan manusia. Objek yang terakhir dapat dilihat dari dimensi individual, komanual, dan temporal. Masing-masing objek, lingkup penelaahan keilmuannya, dibatasi pada daerah-daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia, baik secara empiris maupun secara hermeneutis. Hakikat realitas dari masing-masing objek formal ditafsirkan sebagaimana adanya. Ontologi dalam dakwah Islam adalah pemahaman atau pengkajian tentang wujud hakikat dakwah Islam dalam mengkaji problem ontologis dakwah yang juga menjadi perhatian filsafat dakwah selain ilmu-ilmu lainnya. Landasan ontologi adalah menelaah apa yang hendak diketahui melalui penelaahan itu. Dengan kata lain, apa yang menjadi bidang-bidang telaah ilmu dakwah. Berlainan dengan agama, maka ilmu dakwah mengatasi dirinya kepada masalah-masalah yang empiris dan pemikiran yang tentunya berkaitan dengan aspek kehidupan manusia, sosial, agama, budaya, estetika, dan lainnya yang akan diuji. Berdasarkan objek yang ditelaah, maka ilmu dakwah dapat disebut sebagai suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris maupun pemikiran. Landasan epistemologi ilmu dakwah. Epistemologi dakwah secara keilmuan di sini menyangkut yang berkenaan dengan hakikat, landasan, batas-batas keilmuannya, termasuk di dalamnya pengetahuan ilmiah dan persoalan ilmiah yang dapat diuji. Yang menjadi batasan tegas mainstream, dasar dalam keilmuan dakwah di sini adalah dakwah sebagai kebenaran ilmu. Dalam bidang epistemologi, terdapat 3 persoalan pokok sebagai berikut. 1. Apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan yang benar itu datang, dan bagaimana kita mengetahui? 2. Apakah sifat dasar pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Jika ada, apakah kita dapat mengetahuinya? 3. Apakah pengetahuan kita itu benar atau valid? Bagaimanakah kita dapat membedakan yang benar dari yang salah? Dalam tradisi keilmuan keislaman, setidaknya ada 3 bentuk epistemologi yang berkembang, yakni epistemologi bayani, epistemologi irfani, dan epistemologi burhani. Secara etimologis, bayani berarti penjelasan, pernyataan, ketetapan. Sedangkan secara terminologis, bayani mengandung arti pola pikir yang bersumber pada nas, ijma, dan ijtihad. Irfani, pola pikirnya berpangkal pada zat, qalb, atau intuisi. Pada dataran ini, dalam hubungan dengan dakwah, tidak begitu banyak berpengaruh terhadap sumber pengetahuannya, mengingat dakwah pada dasarnya lebih kepada persoalan, perubahan sosial, dan transformasi nilai Islam yang konkret dan rasional. Epistemologi burhani bersumber pada aktivitas intelektual untuk menetapkan kebenaran proposisi dengan metode dedukatif, yakni dengan cara mengaitkan proposisi satu dengan proposisi lainnya yang bersifat aksiamatik.
Landasan aksiologis ilmu dakwah. Aksiologis berarti teori tentang nilai dalam kaitannya dengan ilmu dakwah yang secara etimologis berarti panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran atau teologis Islam. Maka nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Kedudukan dakwah sebagai ilmu dapat ditemukan pada argumen yang dapat menjawab sejauh mana dakwah memiliki kriteria sebagai ilmu. Kriteria tersebut ialah sejauh mana dakwah memiliki argumen atau struktur yang jelas dari ilmu yang menyampaikan dan mengajak orang untuk mengakui kebenaran teologis tertentu. Yang menjadi landasan aksiologis ilmu dakwah adalah nilai-nilai kebenaran teologis yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang harus diimplementasikan dalam realitas kehidupan sosial. Sehingga nilai-nilai tersebut menjelma sebagai rahmatan lil alamin. Menurut Sambas, aksiologis ilmu dakwah adalah 1. Mentransformasikan dan menjadi manhaj atau kafiyah, mewujudkan ajaran Islam menjadi tatanan khairul ummah. 2. Mentransformasikan iman menjadi amal soleh jamaah. 3. Membangun dan mengembalikan tujuan hidup manusia, meneguhkan fungsi khilafah manusia menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, ilmu dakwah dapat dipandang sebagai perjuangan bagi umat Islam dan ilmu rekayasa masa depan umat dan peradaban Islam. Signifikansi ilmu dakwah. Menurut Joseph W. Duben, sains aplikatif ditunjuk pada penelitian sains yang dikonsentrasikan dalam pengembangan teknologi. Teknologi sendiri ada dua bentuk, yaitu software, perangkat lunak, dan hardware, perangkat keras. Software dari teknologi adalah bagaimana cara memanajemen dakwah. Maksudnya adalah untuk membuat gambaran secara utuh mengenai unsur-unsur dakwah yang dilibatkan. Sebelum pendakwah memulai dakwah, terlebih dahulu pendakwah akan mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang medan dakwah. Info ini berguna untuk merumuskan langkah-langkah dakwah. Sedangkan hardware-nya adalah mesin dari ilmu dakwah itu. Maksudnya adalah cara penyampaian dakwahnya itu sendiri. Jika dianalogikan dengan komputer, hardware ilmu dakwah ini adalah perangkat-perangkat kerasnya yang kasat mata, seperti monitor, mouse, dan lain-lain. Dalam ilmu dakwah, yang berguna sebagai hardware adalah media yang digunakan untuk berdakwah yang mampu menunjang kegiatan dakwah. Intinya signifikasi ilmu dakwah erat kaitannya dengan paradigma masyarakat. Pandangan masyarakat akan diarahkan kepada nilai-nilai positif yang berasal dari Islam. Dalam hal ini, dakwah Islam diperlukan keberadaan bagi perkembangan masyarakat yang sedang berubah tata nilainya, agar mereka bisa mengenal dan berpikir bagaimana dapat bertindak dengan ajaran Islam. Ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat diminta bantuan atau dipinjam teorinya untuk mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah. Termasuk dalam komponen ini diantaranya adalah ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih, tafsir, hadis, sejarah peradaban Islam, ilmu komunikasi, psikologi, dan filsafat. Ilmu dakwah selalu membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya. Bentuk kerjasama atau keterkaitan antara ilmu dakwah dengan ilmu lainnya antara lain: 1. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu agama Islam. Ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam. Dan inti ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak, yang kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu tauhid, syariah, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Dan itu semua merupakan bentuk materi dakwah. Kemudian, materi tersebut digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah. Jadi, ilmu agama membutuhkan bantuan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat diterima dengan baik dan diamalkan. Kalau ilmu agama tidak disampaikan, maka ilmu itu merupakan suatu ide belaka yang tidak bisa terwujud dalam kenyataan serta tidak diketahui orang lain. 2. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu sosial politik. Ilmu-ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaian ajaran Islam
yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi, maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi. Untuk pelaksanaan dakwah itu sendiri, pengetahuan seorang dai yang luas tentang segi-segi kehidupan individu dan sosial tersebut sangat dominan implikasinya dalam menentukan pendekatan dan cara-cara dakwah yang tepat. Tanpa pengetahuan yang demikian, ini dakwah tidak akan mengenal bahkan tidak akan memiliki pengaruh keagamaan yang berarti bagi individu dan masyarakat yang menerimanya. 3. Ilmu dakwah dan ilmu normatif. Yang dimaksud dengan ilmu-ilmu normatif ialah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu, sebagai kebalikan dari ilmu-ilmu positif yang membicarakan sesuatu menurut apa adanya. Yang termasuk ilmu-ilmu normatif ialah antara lain: 1. Ilmu dakwah dan ilmu penelitian atau riset. Ilmu dakwah sangat memerlukan bantuan ilmu penelitian atau metode riset, baik untuk merumuskan dakwah sebagai ilmu maupun mengembangkannya lebih lanjut. 2. Ilmu dakwah dan ilmu logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara berpikir dengan benar. Ilmu logika ini dipakai untuk memahami secara benar objek kajian serta untuk menguji kebenaran ilmiahnya. Sedangkan untuk dakwah atau penyampaian ajaran Islam itu sendiri, ilmu logika ini sangat membantu seorang dai sehingga ia dapat menuturkan dakwahnya secara logis. 4. Ilmu dakwah dan komunikasi. Dakwah adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dai kepada mad'u. Tentu saja hubungannya sangat erat. Namun, ilmu dakwah adalah bagian dari sekian banyak bentuk komunikasi dalam Islam. 5. Ilmu dakwah dan ilmu bimbingan konseling. Kegiatan dakwah adalah kegiatan yang membimbing umat manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Tentu ilmu BK mempunyai andil yang besar bagi ilmu dakwah. Metode-metode yang dapat dipakai dalam ilmu dakwah adalah ilmu-ilmu yang digunakan dalam metode BK. Ketika masyarakat mengalami goncangan batin, maka persoalannya dapat diselesaikan melalui metode BK dan pendekatan keagamaan, salah satu metode ilmu dakwah. 6. Ilmu dakwah dan ilmu psikologi. Ilmu yang berkaitan dengan proses mental dan pengaruhnya pada perilaku ilmu pengetahuan tentang kegiatan jiwa. Sehingga seorang dai perlu memotivasi tentang psikologi untuk mengetahui keadaan seseorang pendengar sehingga nyaman dalam menyampaikan materi. 7. Ilmu dakwah dan ilmu sosial. Ilmu sosial ini menerangkan berbagai macam segi kehidupan manusia secara detail dan terinci. Oleh karena itu, ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut karena ilmu dakwah menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial maupun tingkah laku sosial. 8. Ilmu dakwah dan ilmu tafsir. Hubungan tafsir dengan ilmu dakwah adalah dengan adanya mempelajari ilmu tafsir, dapatlah mengetahui isi yang terkandung dalam Al-Quran dan lebih mudah untuk disampaikan kepada orang-orang. Bagi seorang dai, sangat membutuhkan ilmu tafsir, yang mana pada ilmu tersebut banyak terkandung beberapa percikan ilmu pengetahuan penting untuk menjadi bahan bicara seorang dai. 9. Ilmu dakwah dan ilmu hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, di mana dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hubungan hadis dengan ilmu dakwah adalah, di dalam kandungan hadis juga banyak mendapat dalil-dalil tentang materi pembahasan yang disampaikan oleh seorang dai, karena seorang dai harus mampu menguasai beberapa hadis untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyampaiannya. 10. Ilmu dakwah dan ilmu fikih. Fikih menurut bahasa berarti paham. Di antara keistimewaan fikih Islam yang kita katakan sebagai hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf, memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah. Demikianlah kita dapati bahwa fikih Islam dengan hukum-hukumnya meliputi semua kebutuhan manusia. Maka di sanalah terdapat hubungan antara fikih dengan ilmu dakwah. Karena dalam dakwah harus memecahkan satu persatu tentang hukum-hukum fikih yang merupakan kebutuhan manusia dalam beramal kepada Allah.
Paradigma ilmu dakwah merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil kajian dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Ilmu dakwah sebagai bagian dari ilmu agama tentu memiliki paradigma. Terdapat 5 paradigma dalam ilmu dakwah, diantaranya paradigma faktor, paradigma sistem, paradigma developmentalisme, paradigma interpretatif, dan paradigma partisipatoris. Teori sistem dakwah. Menurut Dr. Iskandar Wiryokusomo, memberikan definisi sistem sebagai suatu organisasi dari kumpulan komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain. Jadi, untuk teori sistem dakwah ialah suatu komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan terbentuknya suatu keinginan keberlangsungannya dakwah tersebut. Kemudian, dengan pendapat Amrullah Ahmad dalam bukunya Dakwah Islam dan Perubahan Sosial, menjelaskan dakwah Islam sebagai suatu sistem memiliki 5 komponen dasar. 1. Komponen input. 2. Komponen konversi. 3. Komponen output. 4. Komponen feedback. 5. Komponen lingkungan. Komponen-komponen tersebut ialah dai, mad'u, maddah, wasilah, thariqah, dan atsar. Teori proses dakwah. 1. Tahap pembentukan atau takwin. Pada tahapan ini, kegiatan utamanya adalah dakwah bil lisan atau tablik, sebagai ikhtiar sosialisasi ajaran tauhid kepada masyarakat Makkah. Interaksi Rasulullah dengan para mad'u mengalami ekstensi secara bertahap keluarga terdekat, itisal fardi, dan kemudian kepada kaum musyrikin, itisal jama'. Sasarannya sebagai supaya terjadi internalisasi Islam dalam kepribadian mad'u. Kemudian apa yang sudah diterima dan dicerna dapat diekspresikan dalam gairah dan sikap membela keimanan atau akidah dari tekanan struktural al-mala dan al-mutrafin Quraisy Makkah. Hasilnya sangat signifikan. Para elit dan massa masyarakat menerima dakwahnya. Beberapa di antaranya Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Bilal, Hamzah bin Abdul Muthalib, Dzar al-Shirari, dan pembuka Quraisy lainnya. 2. Tahap penataan dakwah atau tanzim. Tahap tanzim merupakan hasil internalisasi dan eksternalisasi Islam dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Tahap ini diawali dengan hijrah Nabi Muhammad. Hijrah dilaksanakan setelah Nabi Muhammad memahami karakteristik sosial Madinah, baik melalui informasi yang diterima dari Mus'ab Umayyah maupun interaksi Nabi Muhammad dengan jamaah haji peserta Bai'atul Aqobah. Dari segi strategi dakwah, hijrah dilakukan ketika tekanan kultural, struktural, dan militer sudah sedemikian mencekam sehingga jika tidak dilaksanakan hijrah, dakwah dapat mengalami involusi kelembagaan dan menjadi rapuh. Macam, model, dan metode dakwah. 1. Dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah metode dakwah yang ditujukan kepada kelompok-kelompok kecil orang dan disampaikan secara terbatas. Dakwah disampaikan tanpa terencana sehingga tidak terstruktur dengan baik dari segi tata tertib. Contohnya, menasihati orang lain dalam bentuk teguran atau anjuran, menjenguk orang sakit, dan memberikan ucapan selamat atau tahniyah. 2. Dakwah ammah. Ialah berdakwah dengan cara menyampaikan sesuatu secara lisan kepada orang banyak, bertujuan untuk menanamkan sebuah paham agar orang yang mendengar terpengaruh dengan ucapan yang ingin disampaikan. Contohnya, ceramah dan khutbah. 3. Dakwah bil lisan. Ialah metode penyampaian disampaikan secara lisan. Contohnya, khutbah ketika hari raya dan hari Jumat. 4. Dakwah bil hal. Ialah metode dakwah dengan memberikan contoh melalui perbuatan secara langsung, menunjukkan sesuatu yang bisa dilaksanakan dan lebih mudah membuat orang lain percaya melalui perbuatan dibandingkan dengan lisan. 5. Dakwah bil hikmah. Menyampaikan seruan secara arif dan juga bijaksana, memberikan kesempatan bagi para pendengar untuk mengambil keputusan sendiri dan tidak dengan paksaan, sehingga benar-benar melakukan karena Allah. Biasanya ditujukan kepada orang yang belum memeluk agama Islam. 6. Dakwah bitadwin.
Metode dakwah yang dilakukan dengan tulisan disampaikan dengan cara menuliskan penjelasan mengenai seruan yang hendak disampaikan. Contohnya dalam bentuk blog, buku, atau postingan media sosial. Metode dakwah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. 1. Dakwah bil hikmah, yaitu menyampaikan dengan cara yang arif dan bijaksana. 2. Mau'idah hasanah, yaitu memberi nasihat dan memperingati kepada orang lain dengan bahasa baik yang dapat menggugah hatinya sehingga mau menerima nasihat tersebut. 3. Bi'al mujadalah, yaitu upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis atau tanpa permusuhan. Pendekatan dakwah. 1. Pendekatan dakwah struktural, yaitu kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. 2. Pendekatan dakwah kultural, yaitu pengembangan dakwah melalui jalur kultural non-formal, contohnya pengembangan masyarakat, kebudayaan, dan sosial. 3. Pendekatan sosial, didasarkan atas pandangan bahwa penerima dakwah adalah manusia yang bernaluri sosial serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan orang lain. Pendekatan sosial meliputi A. Pendekatan pendidikan, contohnya didirikannya TPA atau tempat pendidikan agama, sekolah Islam terpadu, dan pondok pesantren. B. Pendekatan budaya, contohnya metode dakwah para wali songo menggunakan budaya Jawa. C. Pendekatan politik, contohnya adanya partai-partai Islam. D. Pendekatan ekonomi, contohnya pendekatan kepada masyarakat yang kurang dalam ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. E. Pendekatan psikologis, contohnya pemicahan masalah rohani dan mengetahui kondisi mad'u melalui perasaan dan tingkah laku. Media dakwah. 1. Media tatap muka, yaitu media dakwah yang sangat efektif karena dapat menghasilkan respon secara langsung dalam pertemuan. Contohnya ceramah dan diskusi perkuliahan. 2. Media audiovisual, dipakai untuk menerangkan idea atau pesan dengan metode modern, yaitu cerita atau kisah yang dibacakan, teater atau drama. Contohnya teater, film, dan podcast. 3. Media visual, contohnya foto-foto bencana alam, puing-puing kehancuran akibat perang, dan akibat kedoliman yang bisa ditunjukkan kepada mad'u sebagai media dalam dakwah. 4. Media individual, contohnya radio dan CD khutbah atau pelajaran. 5. Media lisan, contohnya ceramah atau khutbah. 6. Media elektronik, contohnya HP, TV, dan radio. Problematika berasal dari kata problem, yang artinya soal, masalah, perkara sulit, persoalan. Problematika sendiri secara leksikal mempunyai arti berbagai problem. Sedangkan pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembangan dakwah. Hal ini dikarenakan Islam adalah dakwah, artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah dan mengentaskan segala permasalahan yang timbul di masyarakat Indonesia. Ada 3 problematika besar yang dihadapi dakwah dalam masyarakat modern di era kontemporer ini, antara lain 1. Pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral communication atau tablik, sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. 2. Problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, temporal, dan instan, melainkan dakwah membutuhkan paradigma keilmuan. Dengan adanya keilmuan dakwah, tentunya hal-hal yang terkait dengan langkah strategis dan teknis dapat dicari rujukannya melalui teori-teori dakwah. 3. Problem yang menyangkut sumber daya manusia. Selain 3 di atas, juga ada problematika dakwah dalam masyarakat modern. Dilihat dari 1. Permasalahan petugas dakwah, yaitu dai dan lembaga dakwah. Permasalahan di seputar petugas dakwah ini sangat banyak, antara lain adalah 1. Terjadinya penyempitan arti dan fungsi dakwah,
menjadi hanya sekedar menyampaikan dan menyerukan dari atas mimbar. Padahal dakwah sangat luas cakupannya, yaitu mengajak manusia kepada kebajikan dan petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari kemungkaran, agar mereka memperoleh kesejahteraan atau kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 2. Umumnya para dai tidak profesional. Bahkan, banyak di antara mereka yang menjadikan dakwah sebagai kerja sampingan setelah gagal meraih yang diinginkan. Akibatnya, dakwah hanya dilakukan sekadar berpidato semata. Padahal, pendakwah adalah pemimpin masyarakat yang dapat memperbaiki kehidupan yang rusak. 3. Banyak di antara dai yang tidak dapat memahami dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal, iptek adalah sesuatu yang bersifat netral yang dapat dipergunakan untuk kebaikan dan kejahatan. 4. Longgarnya ikatan batin antara si dai dengan masyarakat. Hubungan itu hanya sebatas ceramah, selesai ceramah, dibayar, dan habis perkara. 5. Kegiatan lebih banyak bersifat dakwah bil lisan, sedangkan dakwah bil hal jarang dilakukan. 2. Permasalahan materi dakwah. Materi dakwah yang disampaikan pada umumnya adalah bersifat pengulangan atau klise, sehingga menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat, dan jarang sekali menyinggung kemajuan iptek dalam rangka menunjang peningkatan imta. 3. Permasalahan pendekatan dan metode dakwah. Dalam melakukan pendekatan dan metode dakwah, banyak di antaranya yang kurang atau tidak tepat sasaran, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Padahal, Nabi Muhammad mengajarkan agar berbicara atau memberikan dakwah kepada manusia sesuai dengan tingkah laku atau pola pikirannya masing-masing. 4. Permasalahan media, sarana, dan dana dakwah. Jarang sekali di antara dai dan lembaga dakwah yang memanfaatkan media canggih sebagai sarana untuk berdakwah, seperti HP, TV, VCD, film, internet, dan lain sebagainya. Padahal, sarana ini sangat ampuh dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, lembaga dakwah dan bahkan dai sangat minim atau kurang dalam hal pendanaan. 5. Permasalahan manajemen dan sistem dakwah. Kelemahan utama dalam bidang manajemen adalah kurang mampunya pengelola lembaga dakwah dalam menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan lembaga dakwah. Pada umumnya, mereka menerapkan manajemen tradisional dalam pengelolaan lembaga dakwah. Selain itu, manajemen lembaga dakwah banyak yang bersifat tertutup, tidak melaksanakan open management, sehingga program-programnya tidak diketahui oleh masyarakat. Pengertian hidayah. Kata hidayah atau kata al-huda berakar dari 3 huruf asal, yaitu ha, dal, dan ya. Dari akar kata ini juga lahir kata hidayah. Menurut pendapat ahli tafsir, ada 2 pengertian mengenai hidayah. Pertama, hidayah sebagai petunjuk informatif, yaitu memberikan pemahaman tentang pesan Islam. Hidayah jenis ini ditunjukkan kepada masyarakat yang masih membutuhkan banyak informasi ajaran Islam. Kedua, hidayah sebagai petunjuk pembinaan. Dalam hal ini, masyarakat dibimbing dan digerakkan untuk menjalankan ajaran Islam. Macam-macam hidayah. Al-Maraghi membagi hidayah Allah ke dalam 5 macam, yaitu hidayah al-ilham al-fitri, hidayah yang diberikan Allah sejak manusia baru lahir sehingga butuh dan bisa makan dan minum. Hidayah al-hawas, hidayah ini diberikan kepada manusia dan hewan. Bedanya, kalau kepada hewan diberikannya secara sekaligus dan sempurna sejak dilahirkan induknya. Hidayah al-aqli, seorang manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang buruk, karena ia diberi hidayah al-aqli. Hidayah ad-din, ialah petunjuk Allah berupa ajaran dan hukum-hukum yang meluruskan kekeliruan yang muncul akibat akal yang dipengaruhi nafsu. Untuk meluruskan pendapat akal itu, maka Allah memberi manusia hidayah al-din, pedoman hidup yang berfungsi membimbing manusia ke jalan yang benar. Hidayah at-taufiq wal ma'unah. Jenis hidayah ini berupa hidayah untuk memberi petunjuk. Ia mutlak dikuasai oleh Allah tanpa ada campur tangan manusia sedikit pun di dalamnya.
tidak oleh para nabi dan rasul, sekalipun atau para malaikat sebagai makhluknya yang terdekat. Hidayah dalam konversi agama. Konversi agama bukan hanya terjadi pada Snoek Horgorns, seorang orientalis Belanda yang masuk Islam di hadapan hakim agama Jeddah dan 2 orang saksi. Banyak orang yang memperdebatkan keislamannya. Banyak yang menilai bahwa Snoek hanya pura-pura masuk Islam agar dapat memasuki kota Makkah untuk penelitiannya. Kasus tersebut hanya contoh salah satu dari banyak kasus lainnya yang memberikan perubahan mendasar pada perilaku keagamaan seseorang. Konversi bisa berupa perpindahan seseorang dari agama satu ke agama yang lainnya atau perubahan sikap dan pemahaman agama dalam satu agama. Dari anti Tuhan menjadi penganut fanatik agama atau bahkan sebaliknya. Hidayah Allah bisa terjadi pada semua kasus di atas dan sejarah mencatatnya. Beberapa contoh kasus konversi agama menunjukkan bahwa hidayah agama diberikan Allah pada siapapun tanpa mengenal etnis dan latar belakang budayanya. Hidayah agama juga diperoleh melalui perjuangan panjang seseorang untuk mencari kebenaran. Hidayah diyakini oleh setiap orang yang mengalaminya datang dari kekuatan supranatural di luar dirinya. Hidayah dan ikhtiar dakwah. Bersangkut dengan hidayah, perilaku manusia juga ikut berperan dalam prosesi hidayah. Menurut Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau lebih sering dikenal Gus Mus, hidayah itu melalui 2 jalan, yaitu hidayah yang melalui ikhtiar dan hidayah yang mutlak karena kehendak Allah. Seseorang akan terbuka hatinya memeluk agama Islam jika kedua jalur tersebut bertemu, menghadirkan getaran tersendiri akibat dahsyatnya cahaya kebenaran Tuhan. Maka tentulah, dakwah harus tetap dilaksanakan. Fungsi dari dakwah sendiri untuk menyambut jalur hidayah Allah secara mutlak. Bila jalur hidayah melalui ikhtiar tidak digerakkan, maka mustahil keduanya bertemu. Mustahil pula Allah memberi hidayah bila manusia tidak bekerja sesuai jalan yang ditentukan Tuhan. Maka hidayah akan datang bila keduanya berjalan secara beriringan. Allah akan memberikan hidayah jika manusia melangkah dalam satu alunan kebenaran. Usaha akan beriringan dengan kuasa yang diberikan Tuhan. Seperti yang diutarakan dalam surah Ar-Rod, Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika orang tersebut tidak berusaha sendiri. Persuasi dakwah. Usaha untuk mempengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun tingkah laku seseorang dapat ditempuh cara koersif, yaitu dengan cara paksa. Bila perlu, disertai dengan teror-teror yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. Selain itu, ada cara persuasif, yaitu dengan mempengaruhi jiwa seseorang, sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan suatu tindakan. Dakwah termasuk jenis cara kedua. Dakwah bersifat persuasif, artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri, bukannya dengan jalan koersif atau paksaan, sebab pemaksaan adalah perampasan hak asasi manusia. Metode dakwah persuasif. Jika dakwah persuasif dengan metode ceramah, pembicara dapat menggunakan alat-alat psikologis agar menghasilkan kesan yang mendalam, yaitu 1. Doker. Doker yaitu meyakinkan audiensi dengan menerangkan, menjelaskan, dan membuktikan kebenaran isi dakwah, serta menunjukkan tidak benarnya pendapat orang lain yang bertentangan menggunakan beberapa bukti untuk mendukungnya. 2. Promover. Promover yaitu cara menggerakkan perasaan dan kemajuan audiensi dengan jalan direct pathetic, yakni kekuatan perasaan dan keyakinannya. Pembicara melahirkan kata hatinya dengan penuh semangat yang menyala-nyala. 3. Konsiliar. Konsiliar yaitu cara menarik perhatian pendengar terhadap isi ceramah dengan cara A. Menunjukkan pentingnya masalah, B. Menunjukkan bahwa pendengar mempunyai kepentingan langsung dengan masalah tersebut, C. Menggunakan sopan santun ceramah, D. Memperhatikan cara-cara bicaranya, E. Menghias pokok pembicaraan yang mestinya tidak begitu baik, tetapi perlu dikemukakan dengan kata-kata sedemikian rupa hingga tidak menyinggung perasaan halus audiensi. 4.
Fraper taujur atau pukul terus. Fraper taujur, teknik persuasi yang artinya pukul terus ini merupakan cara yang telah teruji untuk menanamkan suatu pengertian atau paham hingga mendalam. 5. Simbolik. Simbolik yaitu cara memberikan gambaran tentang apa yang dimaksudkan dalam pesan ceramah dengan bahasa lambang. Pembicara harus berpikir dan berbicara dengan gambaran atau lambang-lambang yang telah didengar oleh pendengar. 6. Sugesti. Sugesti yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keyakinan tanpa berpikir lebih lanjut. Sensasi dan sugesti haruslah bekerja sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya dapat memberikan kepastian batin kepada audiensi. 7. Sensasi. Sensasi yaitu sesuatu yang dapat memaksa pendengar menaruh perhatian kepada pembicara. Memaksa pendengar untuk mendengarkan tersebut dilakukan dengan mengemukakan A. Apa saja yang serba hebat, serba besar, serba lain dari biasa. B. Apa saja yang serba baru yang belum pernah dialami. C. Apa saja yang tidak terduga atau tersangka. D. Apa saja yang serba melebihi harapan dan sebagainya di dalam cara menyampaikan undangan, menyusun acara, dalam mencari kata-kata. Sensasi tentu saja harus digunakan dalam batas-batas etika retorika. 8. Prestise. Prestise yaitu suatu kekuatan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang lain segera membuka jiwanya untuk menerima dan mempercayai ucapannya. Prestise biasanya dimiliki seseorang setelah ia menunjukkan jasa-jasa yang luar biasa yang menimbulkan rasa hormat orang-orang kepadanya. Pembicara yang memiliki prestise yang tinggi lebih mudah diikuti isi pesannya oleh audiensi. Menurut kaidah umum bahwa jika suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu menggunakan pendekatan yang tepat, maka tujuannya akan tercapai. Demikian pula dakwah. Objeknya akan segera mengikuti seruan dakwah jika telah dilaksanakan dengan pendekatan dan metode yang tepat. Faktor pendukung dakwah persuasif. A. Pesona dari dai. Dakwah memerlukan para dai yang mukhlis, giat, dan dinamis, karena seorang dai adalah pendidik dan pembangun bangsa. Dilihat dari fungsi tersebut, maka dai mengemban tugas berat sebagai agen pembangunan yang berkewajiban menyampaikan ajaran Islam kepada manusia dan menjaga umat agar tidak tergelincir dalam jurang berbahaya. B. Maddah atau materi dakwah. Maddah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, membahas apa yang menjadi maddah dakwah adalah membahas ajaran agama Islam itu sendiri. Sebab semua ajaran Islam yang amat luas itu dapat dijadikan maddah dakwah. Faktor penghambat dakwah persuasif. Menurut Mar'at, hambatan komunikasi persuasif disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa persepsi sosial, posisi sosial, dan proses belajar sosial. Sedangkan faktor eksternal, hambatan komunikasi persuasif dapat disebabkan oleh dalam member penguatan kepada sasarannya. Tahap perubahan perilaku. Menurut Majdi Hilali dalam bukunya, setiap perubahan perilaku melewati 3 tahapan besar, yaitu akal. Jika pemikiran manusia bersumber dari perasaan dan berpusat pada hati, maka yang menggerakkan perasaan itu adalah pikiran. Kedua, hati. Pemikiran menjadi pijakan dalam perbuatan namun tetap berlandaskan pada hati. Ketiga, hawa nafsu. Rasa keinginan diri untuk melakukan sesuatu yang disenangi diri. Proses perubahan mitra dakwah setelah mendapat pesan-pesan dakwah dapat melalui berbagai macam tahap dan cara yang berbeda. Dakwah selalu diarahkan menuju 3 aspek pada diri mitra dakwah. Pertama, efek kognitif. Efek kognitif adalah efek yang muncul pada mitra dakwah setelah mendapat pesan-pesan dakwah secara informatif. Di sini, mitra dakwah akan mencoba memahami secara logika tentang kebenaran pesan dakwah yang disampaikan oleh pendakwah. 2. Efek afektif. Efek afektif adalah efek yang ditimbulkan melalui sikap. Seorang mitra dakwah akan menunjukkan reaksinya ketika mendapat pesan-pesan dakwah dengan cara
menolak, atau menerima. Sikap adalah sama dengan proses belajar dengan 3 variabel sebagai penunjangnya, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. 3. Efek behavioral. Behavioral adalah efek yang timbul setelah timbulnya 2 efek sebelumnya, bisa berupa tindakan atau tingkah laku yang merealisasikan pesan yang disampaikan sang pendakwah. Seseorang akan bertindak dan bertingkah laku setelah ia melewati proses pemahaman tentang apa yang ia ketahui, kemudian merasakan apakah hal itu sesuatu yang benar atau salah, baru melakukan sebuah tindakan yang seharusnya ia lakukan. Evaluasi. Pada dasarnya, evaluasi mencakup seluruh komponen dakwah yang dikaitkan dengan tujuan dakwah yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Evaluasi selalu menggunakan perencanaan yang berisi tujuan sebagai tolak ukurnya. Dengan demikian, dakwah yang tidak terencana berarti dakwah yang tidak dievaluasi hasilnya. Oleh sebab itu, setelah persuasi dakwah dilakukan, perlu dilakukan evaluasi. Rosidi menetapkan beberapa hal yang harus dievaluasi sebagai berikut. 1. Penyajian pesan komunikasi. Penyajian pesan komunikasi adalah tahap pertama dalam proses persuasi. Walaupun dakwah bukan satu-satunya faktor yang menentukan, tetapi tahap ini sangat penting. Oleh sebab itu, seorang pendakwah harus memahami masyarakat yang akan menerima dakwahnya. Hal ini berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. Kesesuaian materi dengan tingkat pengetahuan dan kondisi masyarakat akan berpengaruh lancarnya proses dakwah. Penyajian pesan dapat dilakukan melalui saluran atau media, yaitu alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan isi dakwahnya kepada pendengar. 2. Perhatian. Setelah dakwah sudah disampaikan kepada orang yang menerima dakwah baik pendengar ataupun pembaca, tidak mungkin kita dapat mempengaruhi seseorang lewat kata yang diucapkan maupun tulisan jika orang tersebut tidak menaruh perhatian terhadap isi pesan dakwah yang disampaikan. Perhatian bisa datang dari luar, bisa juga dari dalam. Faktor dari luar secara psikologi biasa memiliki sifat-sifat lebih menonjol. Misalnya, A. Prinsip pergerakan. Secara psikologi, pergerakan dapat menarik perhatian manusia. Benda kecil yang bergerak lebih menarik daripada benda besar yang diam. Maka dari itu, pendakwa setidaknya menggerak-gerakkan tangannya dan kepalanya agar pendengar tertuju kepadanya. B. Prinsip pengulangan. Secara psikologi, perulangan mendengar, perulangan perjumpaan, dan pengulangan dapat menarik perhatian. 3. Pemahaman. Setelah pendakwah mendapat perhatian dari orang yang menerima dakwah, maka apakah mereka dapat memahami apa yang disampaikan dengan baik? Apakah akan timbul masalah salah paham, salah tafsir, atau salah menjelaskan? Karena tidak mungkin kita mempengaruhi orang jika mereka tidak memahami maksud dan tujuan pendakwah. 4. Tunduk pada pesan pembicara. Sejauh mana pendengar dan pembaca meyakini isi pesan yang telah dipahami, tunduk pada pesan pembicara tidak akan terjadi jika pendengar dan pembaca belum meyakini kebenaran isi dakwah dan keuntungan yang didapat dengan mematuhi pesan tersebut. Setidaknya, mereka bisa menghindari kerugian yang terjadi menimpa mereka. 5. Penahanan dalam ingatan. Jika pendengar sudah minat dan tunduk pada pesan pembicara, maka sejauh mana mereka menahan dalam ingatan mereka. Penahanan yang dimaksud tidak hanya bersifat sementara. Agar pendengar dapat mengingat isi pesan dakwah, pendakwah bisa menggunakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Dengan menggunakan kisah-kisah dalam Al-Quran, pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran dijadikan pelajaran dalam hidup si pendengar atau pembaca. 6. Tingkah laku. Pendengar dakwah harus benar-benar melaksanakan tingkah laku sesuai dengan harapan pendakwah. Isi pesan yang disampaikan dapat berhasil atau tidaknya ditentukan dengan penilaian 1. Bahwa pendengar telah merasa dan berpikir seperti apa yang dirasakan pembicara. 2. Bahwa pendengar dapat memahami isi pesan dengan baik. 3. Bahwa pendengar sudah paham dan sependapat dengan pembicara. 4. Bahwa pendengar sudah yakin seyakin-yakinnya atas isi pesan yang disampaikan. 5. Bahwa pendengar
Sudah bertingkah laku seperti yang dimaksud dan tujuan isi pesan. 6. Bahwa pendengar rela berkorban untuk membela kebenaran isi pesan.